Welcome back to Mafia Gadang, where family missions meet fun and learning. Today, we have a special guest. Mafia Gedang, keseruan keluarga penuh misi dan edukasi. Ikuti Mafia Gedang dan subscribe Omah Lurah. Oke, kali ini Anda berbagi cerita yang unik banget nih. Judulnya Konspirasi Kamar Berantakan. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Iya kan? Sumbernya dari kelompok namanya Mafia Gedang. Ini kedengerannya sih kayak sandi buat satu keluarga gitu ya? Kayaknya gitu. Mafia Gedang. Gedang itu kan pisang ya. Mungkin suka pisang goreng. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, di keluarga Mafia ini ada perannya masing-masing. Ada ayah, dipanggil Sang Don. Oh, bos besarnya ya. Terus ada Mama Emas, itu sang consigliere. Penasihatnya gitu ya. Oke. Mama Emas, sang consigliere. Terus Anak-anaknya, Mas Al itu sang kapo, kepala regu lah ya. Dan si bungsu ADL itu sang soldato, prajuritnya. wah, lengkap ya hierarkinya. Kreatif juga nih keluarganya. Kreatif Ikuti banget. Mafia Nah, Gedang jadi misi dan kita di subscribe penyelaman kali Omah ini Lurah. kita mau coba bedah cerita lucu ini. Ada misi investigasi kamar berantakan. Kamar berantakan jadi konspirasi ya. Iya, terus ada konflik kakak adik, biasalah ya. Tapi yang paling menarik ada perubahan pendekatan. Sesuatu yang mengubah semuanya. Jadi kita mau lihat inti ceritanya apa gitu ya. Dinamika keluarga di balik istilah mafia ini. Betul. Gimana sih dinamika keluarga, penyelesaian masalah, terus pentingnya kerjasama dibungkus dalam cerita ringan begini. Apa yang bisa kita petik pelajarannya? Menarik. Kita bakal lihat nih gimana sebuah tugas rumah tangga biasa bisa jadi medan perang terus tiba-tiba jadi petualangan seru. Oke deh, kalau gitu yuk kita langsung terjun ke markas Mafia Gedang ini. Siap. Nah, cerita dimulai gini. Sang Don, si ayah ini ngasih perintah penting. Gayanya serius gitu, kayak bos mafia beneran. Haha, kebayang deh. Dia tugasin Mas Al, si Cepo, sama ADL, si Soldato, buat menyelidiki konspirasi di kamar mereka. Kamarnya itu disebut zona bencana. Zona bencana, ya ampun. Dan mereka harus nemuin dalangnya. Siapa biang kerok kekacauan ini? Oke, misi dimulai. Terus gimana reaksi anak-anak? Nah, ini dia. Mas Al begitu masuk kamar lihat mainan di mana-mana, buku nggak rapi, selimut kusut. Reaksi pertamanya? Nebak nih. Pasti nyalahin adiknya. Tepat, langsung nunjuk ADL, dia buru-buru lapor ke Sang Don. Sudah jelas Don, ini pasti ulah Sang Soldato, gitu katanya. Nah kan bener, klasik banget ya pola ini. Ada masalah, langkah pertama cari siapa yang salah. Bukan cari solusi dulu. Iya, asumsi cepat langsung tuduh. Nggak lihat dulu situasinya gimana. Dan tentu aja ADL nggak mungkin diam aja kan dituduh gitu. Ya jelas nggak dong, ADL kan Soldato, prajurit pemberani. Dia langsung bela diri, enak aja, bukan aku, gitu serunya. Terus dia ada pembelaan lain. Ada dong, dia malah punya bukti buat nyerang balik. Dia nunjuk tumpukan baju kusut, di situ nyangkut robot-robotan punya Mas Al. Wah, senjata makan tuan ini. Iya, itu robot Mas Al kan, yang kemarin nggak dibalikin ke markas, katanya. Langsung deh perang argumen dimulai. Panas situasinya. Jadi misi awal dari Sang Don buat nemuin dalang ini malah secara nggak sengaja bikin mereka berantem ya. Fokus cari salah itu emang seringnya bikin suasana jadi defensif. Jadi saling tuduh. Betul, bukannya kerjasama malah jadi kubu-kubuan. Sampai akhirnya, nah ini dia penyelamatnya muncul. Siapa tuh? Sang konsilier, Mama Emas. Dia muncul di ambang pintu. Tenang gitu kelihatannya, tapi tegas. Dihentikan perdebatan mereka. Oke, San Consigliere turun tangan. Terus dia bilang apa? Dia ngingetin, misi ini nggak bakal selesai loh kalau kalian cuma saling nyalahin. Terus ada kalimat kuncinya nih. Apa tuh? Mafia Gedang sejati itu kerjasama, bukan saling tuduh. Wah, dalam ya. Ya juga. Itu bukan cuma melerai ya, tapi kayak ngasih arahan baru. Mengubah kerangka berpikir mereka. Tepat, ini langkah strategis banget dari Mama Mas. Dia nggak cuma stop perilaku negatifnya, tapi langsung nawarin cara kerja baru, kerjasama. Nah, ini peran konsiliere yang sesungguhnya ya. Bukan cuma ngasih nasihat pasif, tapi aktif mengarahkan ke solusi. Fasilitator. Benar banget. Dan ceritanya makin seru di sini. Mama Mas nggak berhenti di situ aja.
Sambil senyum, dia ngasih ide. Ide apa lagi nih? Di mana katanya, kalau misinya kita ganti aja, bukan lagi nyari dalang, tapi jadi misi perburuan harta karun tersembunyi. Wah, itu sih brilian banget. Reframing namanya ya, pembingkaian ulang tugas. Iya, mengubah sesuatu yang ngebosenin dan bikin konflik kayak bersih-bersih, cari siapa yang salah, jadi sesuatu yang menarik, berburu harta karun. Itu langsung ngubah mindset banget pasti ya, dari tugas jadi permainan. Banget, terutama buat ADL, di cerita disebutin matanya langsung berbinar-binar dengar kata harta karun. Ya jelas lah, anak-anak mana sih yang nggak suka ide harta karun? Iya kan, antusiasme yang tadinya mungkin minus, langsung jadi plus-plus. Cuma ganti nama misi aja loh padahal. Ya, tapi efek psikologisnya besar. Fokusnya geser kan? Dari ancaman, kayak takut dimarahin atau dituduh, jadi ke peluang. Peluang nemuin sesuatu yang keren, yang seru. Jadi energi negatif dari konflik tadi kayak dialihin gitu ya, jadi energi positif buat eksplorasi. Betul sekali. Semacam gamifikasi sederhana untuk tugas rumah tangga. Keren idenya Mama Emas ini. Nah, misi baru dimulai nih dengan semangat yang beda total. Mas Al mulai beresin tumpukan buku. Tiba-tiba dia teriak. Nemuin sesuatu. Iya, wah, ini dia, komik langka yang aku kira hilang. Gitu. Dia angkat komiknya tinggi-tinggi kayak nemu piala. Harta karun pertamanya dia. Asyik. Terus ADL gimana? ADL juga nggak mau kalah dong. Pas dia beresin kotak mainannya, tangannya nemu sesuatu yang aneh tapi familiar. Apa tuh? Ketemu! Kaos kaki keberuntunganku, teriaknya girang. Kaos kaki warna-warni kesayangannya yang udah hilang berhari-hari. Itu harta karun dia. Lucu banget ya. Hal-hal kecil gitu jadi harta karun. Tapi perhatiin deh, aktivitasnya kan sama ya, beresin barang. Iya, sama aja kayak tadi. Tapi karena tujuannya beda, rasanya jadi beda banget. Tadi jadi sumber tuduhan, ini kan mainanmu, itu bukumu. Sekarang malah jadi sumber, ya kebahagiaan gitu. Bener juga ya. Proses sama, bingkai beda, hasil rasanya beda. Dan yang lebih keren lagi nih. Apa tuh? Mereka mulai saling bantu. Otomatis gitu. Nggak ada lagi rebutan siapa yang bener, siapa yang salah. Bener-bener kerjasama. Nah itu dia intinya, kolaborasi. Ada momen Mas Al bantuin ADL naruh mainan di rak yang agak tinggi. Terus gantian, ADL yang nggak sengaja nemu mobil balap kesayangan Mas Al di bawah tempat tidur. Wah, nemu harta karun buat kakaknya juga. Iya, dan mereka ngelakuinnya sambil ketawa-ketawa. Udah nggak ada lagi tuh muka cemberut kayak awal tadi, interaksinya udah beda banget. Itu poin krusialnya. Perubahan misi ini nggak cuma bikin tugasnya kelar, tapi juga benerin hubungan mereka saat itu. Dari musuh, jadi teman satu tim dalam misi seru. Kolaborasi munculnya alami banget ya kalau tujuannya emang sama-sama menarik buat semua. Betul, nggak perlu dipaksa-paksa. Hasil akhirnya bisa ditebak lah ya, kamar yang tadinya zona bencana. Iya, dirapi jali. Iya, bersih dan rapi. Nah, Sang Don sama Sang Consigliere ngamatin dari pintu, senyum puas mereka. Sang Don bahkan bisik ke Mama Emas, misi berhasil gemilang, bangga dia. Jadi, suksesnya double ya. Kamar rapi, tujuan awal tercapai meskipun caranya beda. Dan yang kedua, prosesnya sendiri jadi pengalaman positif. Hubungan kakak adiknya jadi lebih baik saat itu. Jadi bukan cuma hasil akhirnya aja yang penting, tapi gimana cara mereka sampai ke sana ya? Tepat. Cara mencapainya itu yang membentuk pengalaman. Terus sebagai penutup misi nih ada perayaan kecil. Apa coba hadiahnya? Karena namanya Mafia Gedang, pisang goreng. Haha, bener. Pisang goreng anget buatan Mama Emas dimakan rame-rame sama seluruh anggota Mafia Gedang. Wah, momen kebersamaan yang pas ya setelah misi berat. Iya, dan di momen santai ini ada refleksi singkat. Mas Al tuh sambil ngunyah pisang goreng nyeletuk. Bilang apa dia? Kalau dipikir-pikir katanya, ternyata dalam kekacauannya ya kita berdua. Wah, pengakuan yang bagus. Terus ADL nimpalin, ceria gitu. Iya, tapi misi bersih-bersihnya seru juga ternyata. Nah, itu dia. Ada pengakuan tanggung jawab bersama, terus ada apresiasi juga buat proses yang baru aja mereka lewatin. Komplit. Pengakuan tanggung jawab bersama itu kayak puncak dari resolusi konflik yang sehat ya. Udah nggak ada lagi cari satu dalang, tapi sadar kalau ya ini hasil kontribusi bersama. Betul. Dan fakta bahwa mereka bisa ngelihat sisi seru dari bersih-bersih itu, nunjukin seberapa efektifnya reframing tadi.
Mindsetnya udah berubah total. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya dari cerita Mami Via Gedang ini, penyelaman kita nunjukin banget kekuatan luar biasa dari sebuah perubahan perspektif. Iya, perubahan sudut pandang. Menggeser fokus dari nyari siapa yang salah jadi ke tujuan bareng yang lebih asyik, dalam hal ini buru harta karun. Itu nggak cuma nyelesain masalah praktis, kamar jadi rapi. Tapi juga mengubah seluruh dinamika hubungan mereka. Dari konflik jadi kolaborasi yang menyenangkan. Benar, kekuatan reframing ala Mama Emas ini, kerasa banget efeknya. Banget. Gimana kita membingkai sebuah situasi, sebuah tugas atau masalah, itu bisa secara fundamental mengubah cara kita merespons, cara kita berinteraksi, dan hasil akhir yang kita dapat. Jadi bukan cuma soal kata-kata aja ya, tapi lebih ke mengubah persepsi dan motivasi. Tepat. Dari mentalitas siapa sih yang salah, ke oke, apa nih yang bisa kita capai bareng-bareng? Dan tadi, pengakuan tanggung jawab bersama di akhir itu juga kunci penting loh dalam penyelesaiannya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di rumah, atau di kerjaan, atau pas lagi sama teman-teman, kalau lagi hadapin situasi yang kayaknya buntu, atau tegang, atau ada tugas yang rasanya berat banget, pernah nggak kepikiran buat coba, membingkainya ulang? Mengganti labelnya gitu ya? Iya. Gimana kalau masalah kita lihat sebagai tantangan seru? Atau konflik sebagai kesempatan buat cari solusi kreatif bareng? Gimana kalau kita coba ganti nama misinya? Mungkin efeknya bisa kayak di cerita Mafia Gedang ini. Menarik untuk dicoba itu. Dan mungkin sebagai pemikiran terakhir nih ya buat Anda bawa pulang. Oke, apa toh? Cerita ini kan nyimpulin kalau dalam kekacauannya itu Mas Al dan ADL bareng-barang. Tapi, mungkin nggak sih? Musuh sebenarnya yang berhasil mereka taklukkan itu bukan satu sama lain, atau bukan tumpukan barang di kamar mereka. Terus apa dong? Mungkin musuh itu adalah kecenderungan alami kita sebagai manusia untuk, yaitu tadi, nyalahin orang lain, cari kambing hitam, terus jadi kejebak dalam konflik, padahal bisa cari jalan keluar bareng. Bener juga ya. Kecenderungan untuk menyalahkan itu kuat banget kadang. Nah, pertanyaannya, apa jadinya ya, kalau dalam setiap kekacauan atau masalah yang kita hadapi, langkah pertama kita itu bukan mikir, ini salah siapa? Tapi justru bertanya, oke, gimana caranya kita bisa naklukin kekacauan ini bareng-bareng? Ikuti Mafia Gedang dan subscribe Omah Lurah.